Dulu waktu kita nikah, apa yang menjadikan Ambu memilih Abang? Satu, karena proposalnya disetujuin ayah. Bagus ya proposalnya ya. Bagus ya proposalnya ya. Bagus ya proposalnya ya. Dua, karena itikat baiknya ke Lampung, Bagus ya. ketemu dengan keluarga besar ya. Dengan nekat itu. Terus karena jalurnya baik, itu aja. Satu, karena disetujuin ayahnya tujuin proposal tersebut. Terus juga yang kedua, itikat baik, Abah ke Lampung seorang diri, terus ketemu dengan keluarga besar, nyampein niatnya. Yang ketiga, karena proses jalurnya baik gitu. Jadinya nggak pacaran dulu, pacarannya setelah menikah gitu ya kan. Iya. Kalau Abah kenapa memilih proposal Ambu? Yang pertama kalau sudah pengen nikah, dan Ngebet. kedua apa namanya diikhtiarkan, ternyata banyak sebelumnya mengalami penolakan, maksudnya nggak beres taarufnya gitu. Ya alasannya nggak perlu dijabarkan ya, itu adalah hak masing-masing personal yang menolak proposal Abang. Nah, yang ketiga adalah memang komitmen untuk menikahnya sudah kuat. Jadi yang dilihat itu bukan pas pertama kali, bukan personalitinya, tapi memang secara pribadi komitmen untuk menikahnya memang sudah kuat. Siapapun orangnya akan diterima gitu kalau proposalnya Di masuk. proses, karena kan maksudnya bukan diterima langsung nikah, enggak, tapi kan melalui suatu prosesnya, apakah prosesnya baik, terus ketika prosesnya apakah ada hal yang memang beririsan bisa diterima, ataukah memang tidak ada ya irisan untuk lanjut, ya pasti akan terputus gitu prosesnya. Jadi menerima di sana itu bukan ujung-ujung oke saya siap nikah, enggak. Oh, jadinya Menerima kalaupun ada proposal yang lainnya, maksud aku gitu. Enggak lah, karena langsung diterima juga enggak gitu. ya kalau yang masuk itu tuh yang lain dan ternyata cocok, ya pasti berlanjut gitu. Karena kan pada dasarnya kan sebelum Abah menerima proposal Ambu itu ataukah sebelum Abah ngasih proposal Abah ke Ambu, Abah kan berproses dulu dengan yang lain, menyelesaikan proses sama yang lain gitu, dalam artian maksud tuh lanjut atau enggak gitu kan. Menyelesaikan, udah nggak ada status lagi nih, baru Abah cari lagi gitu. baru Abah membuka proposal untuk yang lain. Karena prosesnya juga kan ketika pas Abah sudah masuk, sudah tukeran proposal dengan Ambu, itu lagi berproses, ada yang nawarin ke Abah di suatu lembaga, Abah nggak bisa nyebutin lembaganya apa, untuk berproses dengan taruh dengan tempat yang lain. Dan saya menyampaikan saya sedang berproses, ya sudah praktis. Motivasi buat teman-teman yang sekarang lagi berproses hijrah, ataukah teman-teman yang memang lagi proses ke jenjang pernikahan, ataukah memang teman-teman yang sudah pengen nikah tapi memang belum ada jodohnya gitu. Pertama, istiqomah aja di jalan Allah, senantiasa memperbaiki diri sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Kemudian bulatkan lagi niatnya untuk ingin nikahnya itu tuh karena apa gitu ya. Jangan sampai ingin nikahnya itu karena memang malu sudah
keduluan orang-orang, ataukah melihat euforia orang menikah saya juga pengen nikah gitu. Tetap luruskan niat gitu, niat bahwa nikah itu tuh ingin membangun peradaban supaya Allah ridho gitu kan ya. Yang kedua, menikahlah dengan dewasa gitu. Bukan menikah menikah tua ataupun menikah muda, enggak seperti itu. Kenapa ya menikah dewasa? Karena adapun orang yang sudah melalui pernikahan bertahun-tahun, berpuluh tahun, berbelas-belas tahun gitu ya, bahkan sampai pernikahan emas gitu, tapi nggak saling mengenal dan memahami juga pasangannya seperti apa gitu. Dan ada juga yang euforia gitu ya, menikah muda itu biar banyak anak katanya gitu ya. Tapi belum tentu juga gitu, jadinya ya nggak ngejamin menikah tua atau menikah muda gitu, karena memang proses pernikahan itu bukan berdasarkan usia saja kan ya, tapi bagaimana mendewasakan masing-masing dua orang yang nggak saling kenal ini dalam satu atap. Bahkan bisa jadi sekarang untuk sekarang gitu ya 24 jam ketemu terus gitu kan ya, dan pasti banyak benturan di sana gitu kan ya. Ibarat kata tuh nggak pernah saling tahu, tiba-tiba dalam satu rumah kita nggak lihat jelas gitu kan ya, ada apanya gitu ya dengan suami kita gitu kan ya. Sama halnya kayak kita juga pada saat awal-awal saya pun kaget gitu loh, kok ini nggak seperti yang saya bayangkan gitu kan ya, ada di proposal kok kayaknya gitu ya. Dan mungkin sama suami saya pun seperti itu gitu, ketika melihat sosok saya loh kok gitu. Artinya pasti masing-masing kita membawa backpack sebelum menikah. Saat sudah menikah kita membawa harapan masing-masing gitu kan ya. Nah, untuk itulah kenapa perlu menikah dewasa, untuk menyatukan hal-hal yang memang kita punya gitu. Masing-masing punya kekuatan kan, masing-masing punya yang memang sudah sepaket lah gitu. Nah, untuk kekurangan kita saling lengkapi, untuk kekuatan kita lebih maksimalkan. Makanya perlu menikah dewasa agar setiap konflik yang dijalani itu bisa kita kelola dengan baik, dan bahkan dengan adanya konflik itu seperti macam bumbu ya, bumbu pernikahan, jadi biar makin sedap is. Oke, mungkin sampai di sini ya obrolan bambu untuk kali ini, penutup dari part sebelumnya. Sampai ketemu di ngobrol bareng Aba, Ambu, Bambu, salam Bambu.